Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Baiklah, hari ini kita memasuki pelajaran prakarya di semester 2 bab 1 tentang kerajinan bahan limbah keras dengan saya guru Lika Andriani SPD. Kemarin kita sudah memasuki materi tentang jenis-jenis pengelolaan limbah keras. Saat ini Ibu akan melanjutkan tentang pengelolaan bahan limbah keras. Limbah keras merupakan sisa sampah produksi yang dihasilkan industri atau rumah tangga. Masyarakat pada umumnya menghasilkan buangan berupa limbah dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu jenis limbah adalah limbah keras yang memiliki bentuk keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, dan tidak mudah diurai. Berdasarkan sifatnya, limbah keras dibedakan menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Apa itu limbah keras organik? Limbah keras organik adalah limbah keras yang berasal dari alam, contohnya sisik ikan, tulang hewan, cangkang kerang laut, tempurung kelapa, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya limbah keras anorganik. Adalah limbah keras yang berasal dari bahan kimia, tidak terbaharui, dan berpotensi menjadi polutan. Contoh dari limbah ini adalah plastik, pecahan keramik, dan kaca, botol kaleng, dan lain-lain. Adapun di sini dapat kalian lihat contoh dari limbah organik. Yang gambar A adalah cangkang kerang laut, yang B adalah tulang hewan, kemudian C tulang hewan, D itu ada sisik ikan, E tempurung kelapa, dan F itu bambu. Sedangkan contoh dari limbah keras anorganik dari gambar A itu ada kaleng, dari gambar B itu ada plastik, pecahan kaca, tempurung kelapa, dan botol. Gambar C itu ada plastik atau botol. Next, perwujudan limbah keras yang sulit untuk dikelola harus dimaksimalkan sebisa mungkin untuk mengurangi tumpukan sampah. Oleh karenanya, dibutuhkan tangan kreatif untuk dapat merubah limbah keras menjadi barang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Contoh kerajinan yang dihasilkan dari bahan limbah keras. Yang pertama, vas bunga dari bambu atau kayu. Kedua, figuran dari stik es krim. Ketiga, ornamen hias dari batu alam. Keempat, kerajinan cangkang kerang. Kelima, kerajinan dari sisik dan tulang ikan. Keenam, mangkok dari tempurung kelapa. 7, tas dari plastik atau karung. 8, ornamen dari pecahan kaca. Itu adalah contoh kerajinan yang dihasilkan dari bahan limbah keras. Next, setiap daerah juga memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya masing-masing. Hal ini ditentukan dikarenakan sumber daya limbah keras dari masing-masing daerah itu berbeda. Ada yang namanya limbah anorganik memiliki kecenderungan dihasilkan oleh kawasan industri dan domestik atau rumah tangga. Misalnya di wilayah industri, limbah keras yang ada umumnya berupa puing-puing logam dan pecahan kaca. Sementara limbah keras dari rumah tangga umumnya berupa plastik dan tulang belulang limbah pangan dari hewani. Next, ini ada yang namanya proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Yang pertama, dalam proses pengelolaan limbah keras ini, satu pemilihan bahan limbah. Maksudnya ini seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. Ada yang kedua, pembersihan limbah. Karena setiap keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih, oleh karena itu kita perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat keras
atau agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Next, yang ketiga, pengeringan. Maksudnya di sini pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari secara langsung atau dapat juga dilakukan dengan secara langsung dengan membersihkan menggunakan lap kering, sehingga benda limbah kerasnya itu bisa kering. Next, yang keempat, pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Maksudnya itu setelah diberikan warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari secara langsung atau diangin-anginkan agar cepat mengering. Keenam, penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah dikeringkan dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya seperti potong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas agar hasilnya lebih memuaskan dan lebih baik dan lebih menarik dari hasil karya kita. Di sini apa yang sudah Ibu jelaskan sekalian rangkum, kemudian kalian kirim melalui WA. Apabila ada yang kurang paham dan kurang jelas, silakan kalian boleh bertanya melalui via WA Ibu. Kemudian di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Yang pertama, sebutkan masing-masing 3 contoh kerajinan tangan pada limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Yang kedua, sebutkan proses pengelolaan dari limbah keras. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, ikuti selalu peraturan protokol COVID. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.